Halo, Dek. Halo. Sabar, sabar. Halo Kak. Halo. Suaranya udah masuk? Suaraku masuk nggak? Halo. Apakah suaraku terdengar dengan jelas? Halo, Dek. Halo Kak. Halo. Halo. Suaraku terdengar jelas kan? Halo. Ih, Iya. Kenapa? halo. Halo. Nah, udah. Halo Kak. Halo. Suaraku terdengar Halo. jelas? Udah. Dia masih Udah. mama. Oke. Oke, jadi langsung saja ya kita mulai. Sebelum memulai Ya. pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Udah selesai. Oke. Oke, baru ini ya, baru pulang habis dari luar. Baru pulang tadi pengaruh macet juga Kak. Oh, oke. Ya udah langsung aja kita mulai ya. Karena waktunya tinggal dikit lagi. Oke. Oke. Nah, kita mulai lagi setelah libur panjang ini. Nah, kemarin Oke. kita baru belajar sampai nomor 14 ya latihan soalnya ya. Iya Kak, nomor 14 Oke, kemarin. kita lanjut lagi dari nomor 15. Nah, di situ ada soal nilai dari sin 115 derajat ditambah cos 25. Nah, berarti cara nyarinya gimana nih? Oke. Berarti 115 itu kan dia di kuadran satu kan yang 90 derajat gitu. 115 kuadran 2 dong. Kuadran 2 berarti dia 180 dikurangi 65 gitu kan? Boleh kan ini kan optionnya 25 derajat semua ya. Otomatis yang 115 kita buat 25 juga. Iya kan? Nah, berarti Iya sin Kak. 115 itu kita kurangkan dengan 180 ya. Ya, Berarti berapa? 115 kurangi 180 kurangi 115. Sin saya 65 Kak. sin 65. Nah, masih masih terlalu besar ya untuk 25. Ya, Berarti terlalu kita besar. kurangkan dengan apa? Kita kurangkan dengan 25 enggak sih Kak? Oh, bukan dong. Kan ke pengurang itu hanya 90, 180, 360 sama 270. Jadi hanya sesuai kuadran ini loh. Kan dari 0, 90, 180, 270 sama 360. Jadi pengurangnya itu hanya 4. Berarti Nah, berarti oh dikurangkan berarti dari dengan 90 90 90. enggak sih Ya, Kak? betul Oh, 90. Berarti sin 90 derajat 10 dikurangi 45 derajat. berapa? Dikurangi Berarti 65. dia berarti min 25. Cos min 25. Sin 25 kan? Ini. Nah, Oh enggak tapi minus dia Kak. bentar. Tapi karena ini sin 90 jadi bukan sin hasilnya. Karena kalau pakai 90 atau 270 itu dibalik. Jadi dari sin ke dari cos dari cos jadi sin. Otomatis ini yang awalnya sin hasilnya berarti cos. Nah, jadi cos 25 25. derajat. Ya, berarti sin 115 sama dengan cos 25. 25. Nah, berarti Oh. cos 25 ditambah cos 25 berapa?
Berarti ke 50. Kos 50 nggak sih? Atau Nggak ya gitu. kosnya Nggak itu. boleh. Nggak boleh kalau kamu Oh, ubah, kalau kamu menjadikan 25 itu tambah 25. Karena 25 itu sudut. Ya, bukan. Jadi anggap saja itu satu bungkus ditambah satu bungkus. Jadi kos ditambah kos. Berarti ada dua dua kos. kos 25. Ya, berarti Berarti jawabannya B ya, Kak. Dua kos dua, betul. dua kos 5. Oh, gitu. Nah, jadi terus kenapa tidak minus? Karena sin 115 itu masuk kuadran 2 dan kuadran 2 itu Hmm, wilayahnya sin. Nah, sin semua di sini plus. Nah, otomatis Mas. dia nilainya plus, bukan negatif ya. Nah, oke. Nomor 16. Yuk. Nilai dari tan 270 plus alfa itu sama dengan apa? Nah, tadi Kalau gimana tan syaratnya? Kalau 90 atau 270 berarti berarti dia dikurangi, berarti tan 270 itu kita dikurangi 360 kan, Kak? bukan. Ini udah tiga ada ratus penambahan atau bukan ya? pengurangannya. Dia kan memakai 270 plus. Kalau 270 plus berarti itu apa tadi? Kataku dibalik, dibalik. Ya, ini bukan Tiba, menentukan tiba. seperti nomor 15, tapi ini cuma rumus tan. Jika tan 270 plus alfa, maka jadinya apa? Apakah tetap tan alfa atau apakah berubah menjadi kotangen? Nah, berarti kalau 270 plus alfa, berarti kan dari tan berubah menjadi kotangen, ya kan? Oh, ya, Kak. Nah, berubah dia menjadi kotangen karena dia memakai 270. Ya, jadi kalau memakai 90 atau 270 berarti dia otomatis hasilnya itu kebalikannya. Berarti kalau 270 plus, berarti kuadran berapa? 270 plus itu berarti kuadran berapa? 270 plus tuh dia kuadran 3. Ini Kuadran 4. satu, 2, 4. 3, 4 betul. Berarti Iya, kuadran kuadran 4 4 itu ya. miliknya siapa? Sindikat Ya, Kak? Taman Kosong. Oh, Kuadran kuadran 4 milik siapa? Miliknya kos kan yang plus. kuadran, iya, Kak. Milik Jadi kos. karena wilayahnya kos, otomatis tangannya itu apa? Negatif ya kan? Nah, berarti ini adalah Iya, Kak. Berarti itu. minus kotangen A derajat. Udah ini aja. Oh, Gitu ya, jadi cara menentukannya. oh, oh, cara menentukan gitu sederhana gitu ya. Ya, jadi ini bukan tentang sudut, ini tentang konsep ya, tentang rumusnya itu sendiri. Oke? Ya, Nah, lanjut. ya. 17. Hitung panjang busur suatu juring yang mempunyai jari-jari 20 cm dan luas 600 cm kuadrat. Nah, berarti kayak kemarin ya. Berarti rumusnya apa kemarin? Masih ingat gak? Berarti kemarin dia rumusnya seberapa kuadrat satu? Kemarin. Berarti dia Jadi kayak pakai setengah gitu ya, Kak? Luas jaring kayak luas juring per luas luas apa ya, dia kemarin ada rumusnya nih. Kayak kayak dibagi gitu kan, Kak? ya, Perbandingan benar perbandingan. Gimana perbandingannya? Luas perbandingannya di juring luas per juring luas lingkaran sama dengan lingkaran panjang per busur per mm, keliling lingkaran. lingkaran. Yo, berarti luas Oh, juringnya berapa? luas sudutnya itu eh, Luas. luas sudutnya itu 600. Nah, berarti 600. Itu panjang busur suatu juring ya. Oke, yang punyanya jadi. Oke, berarti 600 ya. Ya, Kak. Per luas lingkaran. Luas lingkaran kita masukkan Luas rumusnya dulu. lingkaran. Oh ya. Luas lingkaran apa rumusnya? Luas lingkaran rumusnya itu kemarin sahabat. Apa lagi? Pi, Eh P, PR oh, PR PR di ku kuadrat ya. kuadrat. Oh, Nah, jadi ya. dapat lagi. Terus PB Ya. itu yang dicari ya, berarti X gitu aja. Terus keliling lingkaran, rumusnya apa? Keliling lingkaran dia rumusnya 2PR. Betul. Nah, berarti yang sama itu bisa kita coret kanan kiri. Nah, berarti kan ini ada Dicoret Pi ini. sama R.
Berarti Pi Iya, Kak. sama R1 kita coret, Pi sama R kita coret, ya. Berarti tinggal Iya. apa ini? Berarti 600 dibagi X-nya, Kak. Nah, berarti kita kalikan silang kan? Nah, Iya, berarti Kak. X sama dengan, biar R-nya tetap di situ adalah 600 dikalikan 600. 2, kan ini dikalikan sama ini, Iya. per R. Nah, jadi R-nya gak usah kita kalikan X, tapi tetap di bawah 600. Nah, biar X sama dengan. Nah, R-nya sendiri, kita masukkan berapa R-nya? R-nya tadi diketahui berapa, Dek? Diketahui R-nya itu 20. Nah, berarti R-nya kita ganti dengan 20. Nah, berarti Ya, kita bisa coret-coret. Nah, berarti ya, yang Kak. dicoret apa? Nol sama 0. duanya. Nah, berarti berapa? 60. 60. Berarti Oh. jawabannya A. Aku pikir aku pikir yang kayak langsung 600 dikali 2 kan 1.200. 1.200 dibagi 20 berarti 60. Ya sama aja kan? Berapa ada caranya? Ya, Iya, Kak. kalau tinggal coret-coret tinggal mudah. Gak usah dikalikan sebesar itu. Oke, kita lanjut. Nomor 18. Hitung nilai dari cos kuadrat 60 dan sin kuadrat 60. Yo, kalau kamu sendiri udah tahu identitas trigonometri belum? Trigonometri X Identitas. berarti cos kuadrat 60 derajat itu kan kalau cos 60 derajat kan berarti setengah. Setengah Oh, berarti belum ya? eh, iya, Berarti Kak, kamu belum masih lupa lagi. masih ini masih ini menjelaskan cos 60 berapa, sin 60 berapa. Oke, pakai itu dulu juga boleh. Cos 60 berapa? Cos 60 dia setengah. Setengah, betul. Setengah Nah, dikuadratkan karena itu kuadrat ditambah sin 60 berapa? setengah akar 3. Sin 60 setengah akar 3. 3 dikuadratkan. Yo, dikuadratkan setengah kuadrat berapa? Setengah kuadrat berarti dia seperempat. Pintar. Terus, Setengah ya. betul betul. Terus Ya. kalau setengah akar 3, Ditambah ditambah 3/4. betul. Nah, berarti jawabannya berapa? 3 tambah 1, 4/4. 4 per 4 itu berapa? 4. 4. 4/4 1. Betul. Berarti jawabannya 1. Nah, 1. tapi kalau lebih cepat lagi, kalau hafal identitas trigonometri Oh, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah hasilnya 1. Nah, jadi di sini ada sifat. Kalau kamu menemukan sin kuadrat X plus cos kuadrat X, dengan catatan kan X itu berarti sama ya sudutnya, sin sama cosnya. ya. Berarti dia nilainya sama dengan 1. Nah, ini tuh termasuk rumus yang mutlak, sudah tetap. Jadi, kalau berapapun sudutnya, misal sin kuadrat 20 ditambah cos kuadrat 20. Lah, kamu kan berarti nggak paham tuh sin 20 berapa, cos 20 berapa. Ya kan? Iya. Nah, berarti makanya sifat ini. Nah, jadi selain dijabarkan sin cos 60 berapa, sin 60 berapa, tapi kamu bisa memakai rumus ini. Jadi cepat gitu ya. Langsung. Jawabannya pasti 1. X-nya berapapun asal X-nya itu kembar. Ya. Nah, jadi sin berapapun ditambah cos berapapun asal X-nya itu kembar dia jawabannya 1 gitu. Nah, oke. Lanjut nomor 19. Nah, ini sudah memasuki materi yang baru, bukan trigonometri lagi. Nomor 19 ini adalah fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat. Berarti gimana tuh? Di situ ada soal nilai minimum fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3, yaitu. Nah, mengenai fungsi Berarti kuadrat ini, nah dia udah ada rumusnya sendiri. Kalau dia ditanya nilai minimum. Nah, nilai minimum itu sama dengan y juga. Fx itu sama dengan y. Berarti kita mencari y minimum. Nah, y minimum. Berarti itu kemungkinan grafiknya seperti ini. Nah, jadi dia mencari puncaknya di sini loh, minimum di titik paling bawah itu. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan
minus D per 4A. Nah, D sendiri itu namanya adalah diskriminan. Nah, diskriminan tahu diskriminan rumusnya apa? Lupa ya. Diskrimin. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat min 4AC. Kayak rumus 12 itu loh. Nah, rumus sapu jagat itu loh. Nah, minusnya kita taruh ke bawah aja. Nah, biar nggak bingung yang atas. Oke, nanti kita masukkan. Nah, A, B, C ini itunya yang apa sih? Jadi A itu adalah koefisien depan X kuadrat. Sedangkan X koefisien depan B. Sedangkan yang C adalah konstanta, yaitu angka tok. Ya, nggak ada hurufnya, nggak ada variabelnya. Jadi C itu yang angka saja, yang paling terakhir. Oke, berarti kita masukkan angka-angkanya. B berarti berapa tadi? Di situ? B berarti dia 2x. 2. X-nya nggak dipakai ya. Oh Jadi ini ya. hanya angka-angkanya saja, koefisiennya saja. Berarti 2 kuadrat minus 4 dikali A-nya berapa? A-nya itu x kuadrat. Depan X kuadrat apa itu? Nggak ada berarti berarti kan Satu itu satu berarti. X kuadrat toh. Berarti 1 Oh, kecuali dia ada angka dikali ya, Kak, Bang? mm, Oh, dikali C-nya berapa? Minus C-nya itu 3. Minus 3. minus 3. Min 4 kali Ah, 1. Yo, berarti berapa ini? Hitung 2 kuadrat sama dengan 4, 4. 4. eh, Nah, ini dikali dulu. Min 4 dikali 1 dikali min 3 berapa? min Min 4 plus 4. 1 ya min 4. Berarti Oh, min 1 ya, Kak? min 4 kali 1 kan min 4. Min 4 kali min 3 berapa? Ya, Min 4 kali min 3. 12. Minus kali minus positif. Negatif kali negatif positif. Ya, Berarti nanti jawabannya positif positif, bukan 12. negatif lagi. 12, betul. Jadi 4 kali 3 12 per minus 4. Nah, barulah bisa kita coret-coret dari sini. 4-nya. Tadi kenapa nggak bisa dicoret? Karena masih ada minus di sini ya. Jadi kalau masih pembatasnya masih ada kurang, itu nggak boleh dicoret. Jadi harus kali seperti ini. Berarti 4-nya kita coret. Berarti tinggal berapa jawabannya? 12. Kok 12? B kuadrat min Sini. 4 dikali A dikali 3. Wait, wait, wait. 2 kuadrat. 2 kuadrat kan udah 4 ya, Kak? Oh, 4. Iya, 4. Oh, bentar, bentar. Ini 4. Ini 4 ditambah loh. Se. Ini kan tadi 4 toh, Dek. Nah, Iya, Kak. minus. Jadi sini tuh pembatasnya minus. Tadi tadi bukan kali ya. Ini kan masih kurang ya dia. Oh, Mm-mm. Nah, minus kali minus plus. Nah, jadi ini pembatasnya itu positif. Nah, jadi kesalahan. Kan ini masih kurang bentuknya kan. Nah, di sini kan masih kurang. Berarti plus 12. Nah, jadi nggak boleh 12. kita coret atas bawah. Kita harus tambahkan Ya. dulu sebelum dicoret. Berarti berapa itu? 4 tambah 12 juga 16. 16 bagi min 4. Min 4 dia udah min 4. Min 4. Berarti jawabannya adalah minus 4. Oh. Oke. Berarti Hmm. tadi salah di yang Kita salah langsung dua langsung kuadrat. langsung kali 12. Padahal itu kan dikurangi 4 kali A Iya, kali C. Jadi 4 kali iya A kan? kali C ini kita kalikan dulu gitu ya. Ini kita kalikan dulu. Nah, baru kita tambahkan. Oke, lanjut. Nomor 20. Luas maksimum sebuah segi empat yang mempunyai keliling 48, yaitu. Nah, berarti luas maksimum, luas paling terbesar untuk sebuah segi empat yang mempunyai keliling 48. Berarti kalau ada sebuah segi empat, nah, kelilingnya ini adalah 48. Berarti setiap sisinya berapa? Kalau kelilingnya 48. Sisinya berapa ini? Dua Kan belas kalau enggak? keliling itu
rumusnya 4 kali S kan? Ya, Kak. 4 Oh, kali ya. berarti 4S. Berarti S-nya adalah 48 bagi 4, 12, betul. 48 dibagi apa nih? 4 ya, Kak? Hmm. Di 12 tadi. Iya, benar. Nah, berarti luas maksimumnya adalah ya 12 kali 12. 12. 12 dikali Karena 12 berarti 144. 144 betul. Mana luas persegi S kali S ya. Berarti 144 cm. Masih gampang nih. Oh, oh gitu ya. Hmm. Oke. Lanjut nomor 21. Alat ukur teodolit digunakan untuk mengukur jarak batas bidang tanah. Alat berdiri di atas tembok dengan tinggi 18,5 meter di atas tanah. Sedangkan tinggi alat 1,5 meter. Dari bacaan sudut vertikal alat ukur diperoleh bacaan titik A itu 30 derajat. Hitung jarak antara titik A dan B. Oke, dari pernyataan di soal, berarti kita memperoleh bahwa diketahui tingginya itu 18,5 tinggi tembok. Nah, ini 18,5. Terus tinggi alat itu 1,5 meter. Nah, habis itu sudutnya dari alat telodolit ini sudutnya adalah 30 derajat. Nah, habis itu kamu disuruh nyari yang mana sih sebenarnya? Kamu disuruh nyari jarak titik A ke B. Titik Nah, ini A. A, ini B. Nah, Oke. untuk memudahkan, kamu gambar aja segitiga yang terhubung di antara ketiga titik ini. Kan ini titik alat di sini, A di sini, B di sini. Ya udah kita hubungkan seperti segitiga biasa. Nah, Oh, set. iya. Nah, berarti dia termasuknya segitiga kan? Nah, berarti kita menggunakan Ya. apa kalau kita mencari jarak ini A ke B. Sedangkan yang diketahui adalah tinggi tembok alat dan sudut vertikal. Nah, berarti kan kita tinggal nyari AB itu menggunakan sin, cos atau tan. Nah, di sini sudutnya di sini. Ya, jadi sudutnya di sini disuruh nyari depan yang diketahui samping. Berarti Eh, hubungan depan sama samping apa? Desa itu rumusnya apa? Depan per ya, Kak. samping. Depan per samping itu rumusnya apa? Sin, Depan cos atau tan? dia depan bersamping itu tan, Kak. Tan. Oke. Iya, Kak. Berarti kita mencari tan. Tan 30 ya, berarti di situ. Berarti kan tan alfa, alfanya 30, berarti masukkan semuanya. Tan 30 sama dengan depannya kan yang dicari. Berarti X. Iya, Kak. X per samping. Nah, samping itu per penjumlahan antara ini. 1,5 ditambah 18,5. Nah, kita dua jumlah. puluh Kak. Oh, udah 25 udah lebih. kamu jumlah ya. Oke, 0 Iya, dan kan 1. tan tadi. Oke, sip. 20 ya. Berarti tan 30 berapa? Ya. Dan 30 dia sepertiga akar 3. Sip. Sepertiga akar 3 sama dengan X per 20. Berarti tinggal kali silang. Nah, 20-nya pindah cross kiri. X sama dengan sepertiga Sepertiga akar akar 3 3. kali 20. 20. Berarti 20 per Berarti 20 dikali 1 sudah 20. Berarti 20 akar 3. 20 per 3 akar 3 ya. 20 per 3 akar 3. Nah, Gitu. oke, sip. Oke, lanjut ya. Nah, Ya. luas bangunan berikut. Nah, di sini ada segitiga, tapi dia segitiganya segitiga sembarang. Atau bisa kita tahu juga karena di situ ada 60. Nah, ada 60 pasti dia di sini siku-siku ya mungkin 90 sini 30. Nah, berarti cara nyari luas bangunan tersebut gimana? Kita bisa aja mencari luas dengan segitiga yang siku-siku biasa, kayak yang kita tahu dari SD. Kalau luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Namun di sini yang Ya, Kak. diketahui bukan tinggi, tingginya ini tidak diketahui. Yang diketahui adalah 20 dan 10, sisi miring dan sisi pendek. Artinya sisi yang mengapit sudut.
Nah, berarti kemarin kan kita sudah pernah ini ya mengerjakan luas luas segitiga trigono. Artinya yang menggunakan sudut. Berarti gimana luasnya? Masih ingat gak? Pakai sisi yang mengapit. Sama juga mirip. Setengah kali, Tengah dikali alas dikali alas dikali tinggi. enggak, tingginya enggak diketahui nih. Setengah dikali sisi yang Oh, mengapit. enggak di Nah, berarti sisi yang mengapit yang diketahui itu aja yang ditulis. Berarti 10 kali 20 dikali. 10 kali dua Nah, puluh dikali 60-nya kita memakai sin ya. Jadi luas segitiga trigonometer itu memakai sin. Sin alfa yaitu sinnya di sini 60. Berarti tulis saja 60 derajat. Nah, berarti tinggal coret-coret atau isi dulu. Nah, ini bisa kita coret dulu 2 sama 10. 10 bagi 2 berapa? 10 bagi 2 10 bagi 2 sudah 10 bagi 2 5 5 kali 2 10 10 bagi 2 10 bagi 2 5. 5 5 kali kali 20. 5 kali 20 sudah 100 Kak. 100 kali sin 60 berapa? Sin 60 kita jabarkan. Berapa? Berarti dia kan si 60 setengah ya Kak, setengah akar 3. Betul. Berarti tinggal dibagi 100 bagi 2 berapa? 100 bagi 2 sudah 50 Kak. Berarti 50 akar 3. 50 akar 3. Nah, berarti jawabannya yang B. Yang B. Oke. Oh. Sip. Lanjut. Nomor 23. Nah, gimana itu berarti? Ini Kota B rumus terletak, kita ini baca dulu soalnya. Apa? ini eh, pakai feel apa maksudnya? Pakai yang kayak psikologi gitu apa namanya? Kayak yang psiket maksudnya pakai cakar apa pakai apa pemahaman gitu kan? Ini toh, cerita ini toh. Ini arah deh, ini arah mata angin no. Ya. Oh, Nah, jadi kita menentukan jarak-jarak itu dengan sudutnya, kita visualisasikan dengan gambar. Nah, kita tahu nanti dia arahnya di mana gitu. Kita baca dulu. Kota B terletak 4 kilometer di sebelah selatan kota A. Nah, dari soal ini kita langsung gambar. Oh, rapatnya berakhir dari 10 menit. Oke, oke, oke. Kita cepat-cepat dulu ya. Kota B terletak 4 kilometer di sebelah selatan kota A. Berarti kota B di sini. Kota B di sebelah selatan kota A kan? Berarti kalau kota A sini, selatannya kota B. B. Nah, jaraknya berapa? 4 kilo. Jaraknya 4 kilo. Heeh. Lalu kota C berjarak 3 kilometer dan berazimut 225 derajat dari kota A. Jadi kalau azimut itu selalu menghadap ke utara ya, Dek, sudut itu ya. Jadi misal kita utaranya kan sini nih. Nah, utaranya kan sini. Nah, azimut. Nah, berarti sesuai dengan arah jarum jam baca sudut itu. Kalau sini kan berarti 90. Berarti 225 itu di arah mana, Dek? Berarti 90. Ini 90 derajat. Terus ini ke bawah ini 180 derajat. Berarti 225 itu mana? Nah, di sini berarti Ya dua Kak? ratus tujuh puluh derajat. 225, 225. 225 itu berarti antara ini kan. 180 sama Ya. 270 kan. Nah, anggap saja kita baca 225 itu di sini. Set. Nah, berarti ini sini ke sini. Ya. Nah, sini ke sini adalah sudutnya 225 derajat. Berarti di sini kota apa? Kota C. Ya, di sini kota C. Nah, jaraknya adalah berapa? 7 kilometer. 7 kilometer. 7 kilometer. Berarti
Adapun jarak kota B terhadap kota C, berarti yang sini dong, 7 kilometer. 7 kilometer sini ya berarti. Kan sini B, sini C ya. Nah, berarti sini 7 kilometer. Kalau kalau kota C berjarak dari kota A itu adalah ini tadi ya. Kota C berjarak 3 kilometer dari kota A. Berarti sini 3 kilometer. Oke, berarti sini 3, sini 7, sini 4. Nah, berarti maka terletak di sebelah manakah kota C terhadap kota A? Nah, kota C kan miring ke kiri, Dek. Kalau kita tahu arah mata Miring ke angin, atas selalu utara, sini selatan, barat di mana? Kanan apa kiri? barat di kanan Kak. Barat di Timur kan di kiri apa? Ya kan Kak. utara, selatan, timur. Utara, Timur tuh kanan. Ya, sini timur ya. kanan. Oh, berarti barat kiri ya Kak. Heeh. Nah, oke, berarti berarti antara barat dan selatan itu arah mata angin apa, Dik? Kan di sini kan set, set gini kan biasanya arah mata angin yang komplit. Ya, Kak. Coba cari ini arah mata angin. Barat. Berarti apa deh itu? Berarti kan kalau utara sama timur itu apa namanya? Timur lah, Put. Timur laut. Heeh. Terus kalau timur sama selatan itu Timur sama selatan. Iya, Tenggara dia. tenggara. Tenggara kan Kak? Heeh, Tenggara. Kalau itu dulu utara sama barat. Barat. Utara sama barat itu berarti barat laut ya. Barat laut. Nah, sedangkan barat sama selatan itu Eh, barat. Barat daya. Betul. Berarti arah C, arah C kan ini kiri ini toh. Kiri ini Ya toh. Kak. Berarti dia barat Daya. daya. 2, 3. Oke, jawabannya C, betul. Gitu ya cara menentukannya ya. Berarti kita harus mahir apa? Mahir membaca sudut juga. Jadi sudut itu kalau ini ya, Hmm. berazimut itu ngitungnya selalu dari atas. Dari atas dihitung sudutnya dari 25. Nah, berarti di situ C-nya di kiri gitu ya. Kiri bawah. Oke, lanjut nomor 24. Nah, dengan alat ukur total station, hitung tinggi suatu menara telepon seluler di atas tanah. Jika alat ukur berdiri 20 meter dari sumbu AS menara, sedangkan tinggi tempat menara sama dengan tinggi tempat berdiri alat, ditambah tinggi alat, sudut miring yang terukur pada alat ukur total station 45 derajat. Oke, berarti di sini 45 ya. Nah, terus berdiri 20 meter dari sumbu AS menara. Nah, sini sampai sini adalah 20. Terus, udah itu aja ya ditahui ya. Yang dicari adalah tinggi menara. Hitung tinggi Benar. menara, berarti sininya berapa? Berarti kayak tadi, ada sudut. Nah, ada sudut sama diketahui tinggi. Ya, jarak dari alat ke sumbu, berarti 20 meter. Berarti tinggi menaranya itu berapa? Berarti kita menggunakan rumus apa? Kalau diketahui sudut sama samping, berarti yang dicari depan ya. Nah, Ya berarti Kak. depan per samping. Mirip tadi ya, berarti. Depan per samping. Bersamping. Kan. Oh, wait. Udah ada yang masuk. Oh, bentar ya. Udah tiga masuk. Ya. Depan per samping berarti menggunakan tan ya, kayak tadi. Berarti tan berapa? Tan Kan 45. 30 ya Kak. 45 no. Kan 45. Nah, kok 30 orang yang diketahui aja 45 no. Dari mana kamu dapat 30? Berarti tan 45 berapa? Kan 45 udah satu Kak. 1. Berarti depannya adalah X yang dicari tinggi menara per samping. Sampingnya 2.
10. Nah, berarti X-nya adalah 20. 20 meter. Oke, berarti jawabannya yang C. Oh, Itu. Oke, karena ini mepet banget, waktu tersisa 2 menitan. oke Kita Kak. kita akhiri sampai sini dulu ya, Dek. Soalnya ini udah Oke ada yang Kak. nunggu anak-anak UTBK. Oke ya. Oh iya Kak. Jadi jadi mungkin kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Tambah beberapa menit gitu ya. Karena ini cuma setengah jaman kan kita tadi. Oke, kita wait. Aku mau screenshot dulu. Tadi jauh kah, Dek, ruang makan ke ininya, ke kos? Iya Kak. Di kalau di Nusa di Jimbaran tadi Kak. Oh, di Jimbaran Kak Nusa Dua. Jimbaran. Ya, Kak jauh juga. Oke, baru dikit kita lanjutkan besok nggak apa ya? Kalau Lanjutkan ke besok eh, pertemuan selanjutnya ada maksudnya. keluar lagi Kak, mau cari sponsor Kak dari kampus. Ya, misalnya besok-besok pas longgar lagi. Oh ya, nanti Luang waktu. kayak gini nanti ada kalau ada waktu aku chat Kak. Oke, siap. Oke, kita ambil dokumentasi bentar ya. Oke Kak. Oke. Kak. 1, 2, 3. Ya, bentar. Lagi Kak. Lagi. Oke, Kak. kamu jangan pakai HP dulu, yuk. Ready. Ulang Oke. ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Dek. Tinggal 1 menit lagi. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Sebelum menutup pertemuan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi depannya. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih Dek Milani atas pertemuan hari ini. Oke Kak. Eh, Kakak tutup. Makasih Eh, Kak. ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Oke Kak, Ya, makasih. sama-sama. Semangat ya. Oke Kak. Oke, boleh keluar. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and don't forget to turn notifications supaya kalian dapat dapetin konten berikut aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video. Peace.